apa namanya ya, Difta. Kenapa, Pak? Pimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran kimia hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada Difta yang sudah memimpin dengan doa. Jangan bosan-bosan, kita terus berdoa dalam keadaan begini ya. Baiklah, Ananda sekalian ya. Maaf Pak, saya baru join Pak. Baru join. Iya. Ya udah, nomor absen berapa? Nomor absen 3 Pak. Absen 3. Kenapa tadi? Ada kendala apa? Tadi belum diterima-terima. Oh gitu ya. Iya Pak, makasih Pak. Saya juga belum Pak, di absen. Absen berapa? Absen 17 Pak. Absen 17. Maulana Malik. Ya oke. Ya. Baik, masih ada? Saya Pak. Faris Budi Prasetyo. Absen 10. Kemana tadi Faris? Tadi belum diterima Pak. Diterima ya. Oke, ada lagi? Ya. Saya Pak. Siapa? Moreno? Iya Pak. Oke, Moreno. Masih ini ada kendala ya. Baiklah, untuk absen nanti kalau masih ada yang belum, nanti akan Bapak lanjut absennya ya. Pada pagi ini Bapak akan melanjutkan KBM kita setelah kemarin kita melaksanakan CBT ya. Hasil CBT-nya kapan? Wah, ternyata belum Bapak ini terima. Mudah-mudahan di CBT kamu yang pertama mendapat nilai yang baik ya. Hari ini Bapak akan masuk ke materi baru. Udah kelihatan belum slide Bapak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Iya Pak. Oke, kalau sudah. Bapak ini pakai HP, Bapak coba tadi pakai laptop, kendalanya ada suara. Bapak coba pakai HP aja ya. Oke, ini kita lihat ya. Kalian sudah pernah mendengar kata atom? Sudah, Pak. Udah apa ya atom itu apa ya? Atom itu apa? Kenapa? Siapa tadi? Atom itu apa? Kenapa? Atom Bagian itu dari apa atom itu? Coba diulangi. atom adalah pembangun dari segala macam materi. Iya, bagus. Jadi kita setelah ini ya. Jadi bagian materi itu adalah atom ya. Kemudian apa lagi yang ini yang pernah dengar kata atom lagi? Pernah dengar bom atom? Pernah dengar itu bom atom? Di mana terjadinya? Terjadi bom atom itu di mana?
Nagasaki dan Hiroshima. Iya, bagus, Nagasaki dan Hiroshima ya. Ya, pernah juga dengar kacang atom? Kacang atom ya. Jadi istilahnya banyak atom itu ya. Jadi di sini ada di gambar di sebelah kiri itu ada gambar apa ya kira-kira ya? Galaksi, Pak. Galaksi ya. Galaksi. Jadi galaksi itu sangat luas ya, sangat luas sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang atom, ya, jadi Bapak mencoba menyamakan ya, ada fenomena yang sama dengan tata surya ya. Tahu tata surya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Apa? Tata surya itu apa? Terdiri dari matahari, kemudian ada Merkurius, Jupiter, iya, ada Merkurius, ada planet. ada Venus, bumi, bumi, terus sampai dia ke Pluto yang terakhir ya. ya. Nah, ternyata ya materi ini mempunyai kemiripan ya. Modelnya hampir mirip. Ternyata atom juga begitu ya. Kalau kita lihat atom itu pada bagian yang terkecil mempunyai pola yang hampir sama dengan yang sangat besar tadi tata surya ya. Kalau kita berdiri misalnya di bumi ini, apalagi di bumi, buminya ya sangat besar ya, sangat besar. Nah, kemudian tata surya itu wah maha besar sekali ya. Nah, ternyata ya polanya itu mirip dengan tata surya ya. Nah, itulah tadi ada kemiripan di gambarnya dengan atom. Jadi ada pola kesamaan antara yang paling besar sekalipun dengan enggak apa tadi ya tata surya dengan ini mempunyai kemiripan yang sama sekali ya. Nah, Bapak masuk ke ini partikel dasar penyusun atom ya. Tadi sudah dibilang atom itu apa ya? Kembali kita ke pelajaran ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia tadi? Udah kita ini di dasar apa ada ilmu kimia? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Susunan, struktur, ya, serta energi yang menyertai suatu materi. Nah, makanya kita harus mempelajari partikelnya. Ya. Partikel penyusun atom itu apa saja sih? Gitu ya. Nah, baik. Nah, di sini ada partikel dasar ya. Partikel dasar penyusun atom. Nah, di sini ada elektron, ya, ada proton, ya, kemudian ada neutron, ya. Elektron ini diberi simbol 0, ya, 0-1e. Ya. Kemudian kalau proton itu diberi simbol P11, ya. Kemudian kalau neutron itu 10, ya. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah modelnya sebenarnya ya. Nah, kalau Bapak tanya, yang mana itu sebagai elektron? Ada yang tahu? Yang sebagai elektron itu yang mana? Yang juga, Pak. Iya. Nah, jadi yang Bapak katakan yang planet-planet tadi, ya, yang modelnya, ternyata elektron itu menyebar mengitari inti atom itu pada lintasannya. Ya, jadi elektron itu berada pada luar atom ya. Jadi sama sebenarnya jadi tata surya tadi. Sebenarnya antara benda itu kan cenderung dia tarik menarik ya. Antara suatu benda itu akan cenderung tarik menarik. Kenapa bumi itu nggak tertarik ke matahari? Kenapa Merkurius? Dia bergerak pada lintasannya gitu. Nah, sama juga ini pada atom ya. Pada atom ya ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, elektron itu berputar dia pada inti atom ya. Bukan pada kenapa dia nggak keluar? Ya ada keseimbangan antara elektron dan proton ya. Kemudian ini ada neutron. Neutron ini juga partikel yang berada pada inti ya, pada inti.
Nah, di sini ada ininya 1, 0 ya. 1, 0. Apa artinya? 1, 0 ya. Dia itu mempunyai massa. Ya, mempunyai massa 1 dianggap. Muatannya 0 ya. Muatannya 0 artinya nggak ada dia muatan. Kalau proton tadi ada muatan positif, kalau elektron tadi negatif. Nah, itulah tiga macam partikel penyusun atom ya. Paham ya? Jadi kalau nih bilang tadi atom itu bagian terkecil, ternyata ini masih ada ya partikel penyusunnya. Apa itu? Elektron, proton, dan neutron ya. Nanti akan kita jelaskan lagi. Nah, elektron ini yang menemukan oleh si J.J. Thomson ya, J.J. Thomson pada tahun 1897 dengan eksperimen sinar katoda ya, tabung sinar katoda ya. Di mana sinar katoda ini merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat, memang nggak dapat dilihat, ya. Tidak dapat dilihat. Memiliki sifat cahaya dan sifat materi ya. Namanya partikel itu dia ternyata mempunyai sifat cahaya dan materi. Ada energi berarti ya sesuai dengan definisi ilmu kimia. Ada energi nanti ya. Kemudian merambat tegak lurus ya. Dari permukaan katoda menuju anoda. Tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektroda ya. Dia bermuatan negatif. Sehingga dalam medan magnet dia akan dibelokkan ke kutub positif ya. Nah, ini ditemukan oleh si J.J. Thomson itu partikelnya. Ada nih partikel yang dibelokkan ke kutub positif ya. Dengan sinar katoda. Apa itu? Itulah yang dinamakannya dengan elektron ya. Itu partikelnya tadi. Kemudian ini ada gambaran percobaan yang dilakukan ya. Nah, kemudian diperkuat oleh percobaan si Millikan ya. Si Millikan ini ya, Robert Andrew Millikan ini melalui percobaan tetes minyak dia mengukur menemukan muatan ya. Muatan itu satuannya kolom. Jadi ditemukanlah muatannya min 1,6 kali 10⁻19 kolom. Ya. Nah, muatan itu diberi tanda negatif 1 ya. Ini diperkuat oleh si Millikan. Jadi penemuan elektron itu oleh J.J. Thomson kemudian diperkuat lagi oleh si Millikan ya. Selanjutnya ini ada si Goldstein ya. Goldstein ini melalui percobaan juga pada tabung Crocus ya. Crocus dia dengan sinar anoda ya. Sinar anoda kalau tadi katoda, ini sinar anoda ya. Ini bermuatan positif ya. Nah, kemudian ini dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub positif ya. Nah, ini yang ditemukan oleh si Goldstein. Oh, itu apa itu partikel itu? Nah, partikel itu dinamakannya proton ya. Nah, dengan lambang 1p1 ya. Nah, kemudian ini bagaimana? Ini ya, dan listrik. Kemudian ukuran partikel sinar anoda ini tergantung pada jenis gas dan tabung ya. Muatannya positif 1. Ya. Muatannya positif 1 atau 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom ya. Jadi semakin besar partikel sinar anoda semakin sukar dibelokkan. Nah, tadi apa nih ya yang belum mood ya, masih ada suara masuk. Coba Bapak lihat. Siapa ya? Nabila, tolong di-mute mic-nya. Oh, Nabila. Ah, ya. Tolong. Nabila, tolong di-mute mic-nya. Ya. Wah, si Nabilanya. Ya, baik. Ya. Jadi semakin besar
massa partikel, sinar anoda semakin sukar dibelokkan. Nah, tadi Bapak udah ada mengatakan dari elektron itu dia itu berada bukan pada inti ya. Jadi elektron itu tidak menentukan massa ya. Sehingga proton ini ya mempunyai daya tembus yang lebih kuat daripada elektron ya. Nah, kemudian ini juga diperkuat lagi percobaannya oleh si Ernest Rutherford ya. Ernest Rutherford ini dengan hamburan sinar alfa ya. Pada percobaan ini ya, ada sinar alfa yang diteruskan, ada yang menembus lempeng emas, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Nah, ini menunjukkan adanya adanya partikel-partikel yang kalau dia menembus nanti itu akan diselidiki lagi oleh yang lain ya. Kalau dia dibelokkan, kalau dia diteruskan itu berarti kita lihat dia muatannya kalau sama dia pasti akan dipantulkan ya. Kalau diteruskan berarti dia tidak bermuatan. Nah, Bapak masuk ke ini partikel yang ketiga ya. Di partikel penyusun atom itu namanya neutron ya. Neutron ini lambangnya ada 10 N ya. Nah, ini pada tahun 1930 si Webote ya melakukan percobaan dengan partikel alfa ya yang inti. Pada inti atom berhelium ya menghasilkan radiasi yang berdaya tembus tinggi ya. Nah, ini jadi membuktikan bahwa partikel itu mempunyai radiasi. Apa itu radiasi ya? Nah, tadi udah ada disinggung ada bom di Nagasaki ya. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena ada radiasi ini tadi, radiasi neutron. Ya. Neutron ini karena dia partikel yang tidak dipengaruhi medan magnet dan medan listrik, maka dia mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Ya. Nah, jadi sehingga terjadilah reaksi inti. Ya, reaksi inti itu yang terjadi di matahari ya. Kenapa kita bisa merasakan sekarang ini terang benderang? Ada reaksi inti di matahari ya. Reaksi inti itu menghasilkan radiasi radioaktif ya. Sehingga kita dapat di matahari itu helium ya, itu helium. Ada reaksi fisi, reaksi fusi ya. Sehingga reaksi-reaksi di matahari itu sampailah ke bumi ya. Nah, ini 3 partikel yang yang ada pada atom ya. Nah, di sini ada tabel ya. Tabel partikelnya namanya elektron, penemunya Johnson. Kemudian masanya 0 ya. Ya, oke. Siapa yang bisa kenapa masanya 0? Kenapa masanya 0? Karena elektron itu ya masanya bagaimana tadi? Ya, elektron itu masanya dapat diabaikan karena dia tidak terletak pada inti atom ya. Nanti boleh ditanyakan kalau kurang jelas. Kemudian proton ya masanya 1, muatannya 1. Ini kalau lambangnya terbalik gitu ya. Neutron itu harusnya di bawah, kemudian elektron di atas. Ya, ini kebalik-balik. Itu lambangnya salah tempat ya. Dan diikutin. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak ini? Ada? Nggak ada ya? Baik. Setelah partikel itu, kemudian kita dalam memahami atom ini ada namanya nomor atom ya. Nomor atom, nomor massa, kemudian ada isotop, isoton, isobar, dan isoelektron ya.
Jadi setiap atom itu mempunyai nomor atom. Nah, dan setiap atom itu mempunyai nomor massa. Ya. Nah, kemudian ada notasi. Ya, notasi itu nanti akan Bapak sampaikan. Ya. Baik. Kita lanjut. Ya. Nah, nomor atom. Ya. Jadi nomor atom ini diberi simbol Z. Ya, nomor atom ini menunjukkan jumlah proton. Ya. Jadi nomor atom sama dengan nomor jumlah proton. Ya. Nah, pada atom netral, jumlah proton itu sama dengan elektron pada atom netral. Ya. Nah, sedangkan pada ion, itu jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurangi muatan. Ya. Oh, ini ada ion ini. Apa itu ion? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu ion? Mari, siapa yang bisa jawab? Ion. Ada atom, ada ion. Suatu atom. Siapa namanya? Apa tuh ion? Tadi Difta, Pak. Difta. Apa itu Difta? Suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Mempunyai muatan, bagus. Jadi ion itu adalah atom yang bermuatan. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan? Atom bermuatan listrik. Bermuatan listrik. Iya, terus siapa lagi menambahkan? Apa itu ion? Ion bermuatan negatif, Pak. Ion bermuatan negatif. Oke, ion bermuatan negatif. Negatif ada lagi? Apa itu ion? Ya, baik, ion itu ya ada dua, ada kation, ada anion ya. Nah, pada kation ya jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron ya. Jadi muatan positifnya lebih banyak ya. Kalau proton itu lebih banyak daripada jumlah elektron, dia disebut kation. Kenapa? Karena dia muatan positifnya lebih untuk suatu atom. Terus pada anion, apa anion? Anion itu jumlah protonnya lebih kecil dibandingkan jumlah elektron. Ya, itu anion. Makanya dia bermuatan apa? Negatif, Positif, Pak. negatif. Jadi ion itu ada dua, kation dan anion. Kation positif, anion negatif. Paham ya? Ya, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Jadi itu tadi nomor atom ya. Kemudian ini nomor massa. Jadi suatu atom itu memiliki nomor massa. Ya. Nomor massa itu didapat dari mana? Jumlah proton ditambah jumlah neutron. Elektronnya enggak dihitung. Kenapa? Nah, ya. Tadi Bapak bilang tadi kan elektronnya enggak pada inti dia kan. Dia itu berada pada lintasan ya. Jadi masanya itu hanya massa atom ditentukan oleh proton dan neutron. Nah, ini misalnya kalian menimbang gula 1 kilo ya, 1 kilo. Terus ditambah 1 butir ya kan. Ditambah 1 butir lagi. Merubah ini enggak dia? Merubah masanya enggak? Merubah, tetapi tidak signifikan ya. Artinya bisa diabaikan. Jadi massa elektron itu enggak dianggap ya. Jadi yang menentukan massa dari suatu atom adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Paham? Paham ya? Oke. Nah, kemudian di sini ada notasi atom ya. Jadi kalau kita lihat atom itu sekarang ini sudah mendekati 120 ya. Kalau unsur-unsur alam itu atau atom alam itu ada 100
ya, 108 unsur alam. Dia itu mempunyai nomor massa, nomor atom yang berbeda. Ya, makanya dia dikatakan unsur-unsur yang berbeda ya. Nah, lambangnya nih Bapak ini ya, lambangnya itu A. A itu di atas menunjukkan nomor massa ya. Nomor massa. Kemudian di bawahnya itu ada Z ya, nomor atom, jumlah proton ya. Jadi ada jumlah nomor massa, kemudian ada lambang atom, nanti lambangnya ya itu ada berdasarkan penemuannya, ada yang sudah memberi hidrogen, helium. Nah, helium itu dari matahari itu sebenarnya karena dia banyak di matahari ya. Jadi X-nya ini tergantung lambang unsurnya apa. Nah, di sini ada contoh lambang atom F ya, 19,9. F itu apa? Unsur F itu unsur apa? Ada yang sudah coba-coba membaca unsur F? Ayo, siapa yang bisa unsur F? Yang udah baca-baca ini, rajin baca. F itu unsur apa? Siapa yang tahu? Fluorin. Fluorin ya, fluorin bagus ya. Jadi fluorin itu ada apa unsur yang berguna, itu ada di pasta gigi itu ya. Makanya kan ada kamu lihat di pasta gigi itu mengandung fluorin, nah tentu membersihkan. Nah, unsur fluor ini ya mempunyai nomor massanya. Berapa nomor massanya? 19. Berapa nomor atomnya? 9 ya. Nomor atomnya ya adalah jumlah proton ya atau jumlah elektron ya. Nomor massanya itu adalah 19 ya. 19. Nah, itu berarti jumlah neutronnya bisa kita dapat. Dari lambang itu bisa kita tentukan jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron ya. Nah, itu berapa neutronnya? Karena tadi massa atom ditentukan oleh neutron dan proton, tinggal kita kurangkan. 19 dikurang 9 ya jumlah proton, maka jumlah neutronnya ada 10 ya. Paham? Paham ya? Iya, Pak. Paham. Oke, baik. Untuk ini baik. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada ini isoton, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron ya. Nah, ini ada lambang isotop ya. Apa itu isotop? Isotop ini atom-atom yang mempunyai nomor atom sama, tetapi nomor massanya berbeda. Nah, kita lihat dari contoh ya. Kita lihat itu atomnya nitrogen. Ya, nomor atom nitrogen. Berapa nomor massanya? Coba Bapak tanya nomor massanya berapa? Bapak tanya siapa ya? Si Nur Laila. Nur Laila. Berapa nomor massanya Nur Laila? Iya, Pak. Nomor massa ini nitrogen berapa? Sebentar, Pak. Ayo, berapa nomor massanya? Nomor massa. Ayo. Berapa nomor massanya? Nitrogen? Yang di sebelah? Sebelah mana? Sebelah kiri, Pak, atas. Iya, atas. Jadi nomor massanya ada berapa? Ada yang 13, 13, ada yang 14, 14, 15. Nah, nomor atomnya sama nggak? Sama kan? Sama, Pak. 7, 7, 7. Nah, jadi atom-atom yang mempunyai nomor atom sama, ya, tetapi nomor massa berbeda itu dikatakan isotop. Ya, isotop. Nanti isotop ini gunanya untuk perunut ya, perunut.
Pronon itu untuk radioaktif. Jadi fungsi atom itu nanti fungsi unsur itu apa? Misalnya ada unsur karbon ya, karbon misalnya ada di dalam karbohidrat. Nanti kemana tuh perginya? Ya itu dibuat dia isotop yang berbeda sehingga bisa kita menelusuri ya. Baik, kemudian isoton ya. Isoton ini adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama ya. Oke, tadi sudah ini coba nih Bapak cari yang putranya ya. Putranya siapa ya? Si Goval ya. Ini atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Ya, ini berapa jumlah neutronnya, Goval? Ayo. Berapa jumlah neutronnya? Ayo, Goval. Ada kan Goval kan? Goval. Ya, Bapak beralih ke yang lain. Moreno. Berapa jumlah neutronnya? Yang atom-atom yang punya jumlah neutron sama, Pak. Berapa nomor neutronnya berapa? 39K 19 dan 40 CA 20, Pak. Nah, sekarang Bapak tanya neutronnya berapa? Tidak benar. Neutronnya 39. 39? Ayo. 39. Itu 39 itu 39 itu apa? Nomor masa kan? Iya. Oke, yang lain siapa yang bisa bantu? Bantu Moreno. Berapa ininya neutronnya? 20, Pak. 20. Dari mana dapatnya? 39 dikurang 19. Iya. Terus yang CA 40 dikurang 20. Sama dengan 20. Nah, itu dinamakan isoton ya. Jadi jumlah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama namanya isoton ya, paham ya? Nah, isoton. Kemudian ada isobar ya. Isobar ini adalah atom-atom yang mempunyai nomor masanya sama. Ya, nomor masanya sama tetapi nomor atomnya berbeda ya. Nah, ini apa namanya? 13 ya, tetapi nomor atomnya berbeda. Yang C itu 6, kemudian yang nitrogen itu 7 ya. Begitu ya. Baik, kemudian ada isoelektron ya. Ini isoelektron. Apa itu isoelektron? Atom-atom yang mempunyai jumlah elektron sama ya. Setelah melepaskan atau menangkap elektron ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Yang di sebelah kiri anion apa kation? Na itu kation apa anion? Kation, Pak. Kation. Kation. Oke. Baik ya, Bapak ini coba. Si Cindy ya, Cindy ya. Cindy nomor absen berapa nih? Ada ya Cindy ya, nomor 6 ya. Nah, itu jumlah elektronnya berapa, Cindy? Yang Na. Cindy izin ke saya, dia lagi ke kamar mandi, Pak. Oh, oke. Kamar mandi ya. Oke, Bapak ganti sama si Nur Laila. Nur Laila udah Bapak panggil belum tadi? Belum ya? Udah, Pak, tadi. Oh, udah ya. Wah, rajin. Berarti yang pintar nih, terus hokinya dipanggil nih. Rotua. Itu elektronnya berapa Rotua? 10, Pak. Yang Na berapa ininya? Elektronnya? Setelah melepas elektronnya jadi 10, sebelumnya 11. Oke, yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan setelah menerima jadi 10, sebelumnya 9. Bagus, Rotua. Mantap.
Ya. Jadi udah paham ya. Jadi kalau dia bermuatan positif, dia itu melepaskan elektron. Ya. Bermuatan positif. Tadi kan udah ada disinggung. Kalau dia bermuatan positif itu artinya protonnya yang lebih, elektronnya kurang. Nah, karena apa? Elektronnya udah diberi ya, diberi ke yang lain. Nah, kemudian dia kalau bermuatan negatif, dia itu menerima elektron ya, menerima elektron, makanya dia 10. Bagus ya, lot 2 bagus. Baik. Nah, ini Bapak masuk ke masa atom relatif. Ya, masa atom relatif. Ini ya. Kalau kita biasa mendengar satuan massa itu apa ya? Satuan massa itu apa? Yang pernah kalian dengar? Satuan massa. Apa satuan massa? Ayo, siapa yang tahu satuan massa? Kilogram bukan, Pak? Kilogram, bagus. Terus apa lagi? Selain kilogram, apa lagi? Kalau kita beli emas, pakai apa? Gram. Gram ya. Kalau kilogram, ya kaya banget kita ya. Bang, beli emasnya 3 kilo. Wah, terlalu kaya kita. Pakai gram ya. Jadi satuan dari atom ini, dia itu merupakan massa atom relatif. Bukan massa atom yang real. Ya, bukan massa atom yang real. Karena apa? Kalau satu debu itu saja dia udah sangat susah untuk kita timbang ya. Apalagi dia itu hanya satu titik, itu pakai apa alat kita ini. Makanya diambillah massa atom itu massa atom relatif. Dengan bagaimana? Dengan membandingkan terhadap atom karbon ya. Jadi atom itu dibandingkan dengan atom karbon. Nah, kalau atom yang paling ringan itu di alam ini adalah hidrogen, ya hidrogen. Tapi nanti kalau logam dia lebih berat gitu ya, lebih berat. Nah, di sini caranya menentukannya massa atom relatif itu ya, nih jadi ada isotop. Tadi udah dijelaskan isotop ya, unsur yang mempunyai nomor atom sama, nomor massanya berbeda ya. Nah, di alam ini terdapat isotopnya itu ada 3 isotop, 16-8, 8, kemudian 18-8 ya. Nah, bagaimana masalah relatifnya? Nah, itu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan ya masanya, kemudian 16. Jadi massa atom oksigen itu ya. Nah, nanti hidrogen berapa? Hidrogen 1 ya, kemudian nitrogen 14. Jadi satuan massa atom itu bukan massa real ya. Karena kalau diukur sih sebenarnya bisa. Diukur bisa itu sebenarnya ukuran itu 10 pangkat minus 27 kilogram. Satu partikel proton. Ya. Satu partikel proton itu 10 pangkat min 27 ya. Nah, jadi itu sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Kalau dia 1 kilogram berapa gram? 1 kilogram berapa gram? Ayo, 1 kilogram berapa gram? 1000. 1000 gram. Ya, kalau Bapak balik, 1 gram berapa kilogram? 0,001. Iya, atau 10 pangkat minus 3. 3. Nah, ini itu pangkat min 3 ya. Ini pangkat minus 27. Jadi sangat-sangat kecil sekali ya. Itu untuk satu partikel apa. Sebenarnya bisa dihitung. Tetapi kan untuk mempermudah ya diambillah dia massa atom relatif. Jadi nggak akan merubah itu ya. Itu yang katakan massa atom relatif. Paham ya?
Nah, itu dia. Nah, itulah materi Bapak pada hari ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya untuk materi ini sampai kepada tadi apa namanya masa ya. Jadi yang di awal tadi udah tentang partikel penyusun, kemudian ada isotop, isoton ya, kemudian ada notasi atom ya, kemudian ada yang terakhir masa atom relatif. Nah, inilah materi yang perlu kalian pahami ya untuk memahami nanti ada minggu depan itu akan kita apa? Akan kita masuk ke teori-teori atom ya. Teori atom ini Bapak sengaja Bapak buat dulu apa sih atom itu, nanti untuk memahami teori-teori atom kalian lebih gampang ya. Nah, inilah partikel-partikel atom ya yang Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak nanti akan Bapak lanjut ya. Bapak lanjut ke asinkronis, mengerjakan tugas di Google Classroom. Ya. Baik, bisa dipahami? Ya. Bisa dipahami ya? Jadi materi-materinya siapa yang bisa ini ya? Apa kita ya? Difta ya? Difta, bisa kamu ulangi apa aja materi yang udah Bapak sampaikan? Pertama membahas tentang atom, unsur atom, nomor massa, nomor atom, terus atom yang bermuatan negatif, atom yang bermuatan positif. Terus ada proton, elektron. Iya. Iya, itu yang saya ingat. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Terus yang lain, apa yang udah didapat kira-kira dari yang kita jelaskan? Si Tifta tadi udah menyatakan itu ya, Bapak. Kira kan nggak sulit ya belajarnya ya, asal diikutin nggak sulit ya. Itu ada buku-buku dibaca ya. Ini ini semuanya. Mungkin nanti yang kendalanya kalian tuh dalam menentukan elektron proton dalam atom itu akan bisa menyelesaikan soal-soal yang Bapak coba di Google Classroom ya, mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan ya. Baiklah, itu yang Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang tadi ya, didiskusikan sama temannya ya. Jadi sebenarnya belajar yang paling bagus itu adalah belajar sama teman ya, setelah mendengarkan itu diskusi sama teman. Ya, udah terbentuk kelompoknya, diskusikan. Ya, ini tadi apa ya kata Pak Varial ya, kalau belum jelas ya, ini gitu ya. Kalau belum jelas ditanya lagi, dibaca ya. Bapak rasa itu yang ini. Jadi Bapak kita boleh, nah ini ya, namanya break room. Kita langsung ke mengerjakan tugas di Google Classroom ya. Google Classroom nanti Bapak buat tugasnya di Google Classroom, dan Bapak ini mungkin Bapak bisa share juga di grup WA ya. Demikian pada hari ini, lebih kurangnya ya Bapak ya, mudah-mudahan Bapak minta maaf kalau ada pertanyaan, silakan di grup ya. Ya, baik, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, absennya jangan lupa, terus nanti langsung ke GC ya, lihat di Google Classroom ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih.